What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1427. Owen, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Aku melepaskanmu karena Patrick bilang begitu. Jika kamu terus mencoba membuat konflik di antara keluarga Scamell, aku tidak akan membiarkanmu. Rick pun meraung marah. Sepertinya kamu bisa menyakitiku, lelucon yang luar biasa. Owen mengejek dan mengabaikan ancaman Rick. Kenapa kamu? Rick pun marah, mengumpulkan energinya di tinjunya dan hendak menyerang Owen. Datanglah padaku. Owen pun mendengus dan hendak mengambil energi potensial dari ranah pedangnya. Kalian berdua, diamlah. Patrick berteriak dan menghentikan keduanya. Owen, aku sudah menjelaskannya. Ini berakhir di sini. Rick dan yang lainnya sempat tersesat, tetapi mereka tahu bahwa mereka salah sekarang. Berhenti ikut campur, kata Patrick dengan dingin. Tapi Owen pun ingin membantah. Tapi Patrick memotongnya saat itu juga. Cukup, ini keputusan terakhirku. Patrick berkata dengan tegas. Bukan hanya Rick, saudara lelakinya yang sedarah, tetapi status dan pengaruh Rick terhadap keluarga juga berada di urutan kedua setelahnya. Dan menghancurkan keluarga Scamell keturunan kedua tidak akan menguntungkan Patrick dengan cara apapun. Oh oke, kalau begitu Owen tidak punya pilihan selain menyerah melihat betapa bertekadnya Patrick. Owen bermaksud menghilangkan potensi ancaman bagi generasi keturunan pertama di keluarga Scamell. Tetapi karena Patrick tidak menghargainya, tidak ada yang bisa Owen lakukan. Beraninya dia. Rick menghela nafas lega karena Patrick tidak mendengarkan Owen. Namun kebencian terhadap Owen semakin bertambah. Jika Patrick tidak bersikeras melindungi Owen, Rick saat itu juga. Apa yang Rick tidak sadari adalah bahwa Owen akan dapat membunuhnya dengan mudah menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedang. Dan Patrick telah menyelamatkan nyawa mereka dengan menghentikan Owen. Egon, ayo pergi. Rick menatap Owen untuk terakhir kalinya dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa Nigel. Kakek, tunggu. Nigel pun berseru. Rick pun terdiam dan berbalik menatapnya dengan bingung. Ada apa, Nigel? Ada sesuatu yang perlu kukatakan kepada kakek Patrick. Nigel berkata dan menoleh ke arah Patrick. Kakek Patrick, Teresa bukanlah satu-satunya pacar Owen. Wanita Swanto di sebelahnya itu adalah pacarnya Owen juga. Owen telah berselingkuh dari Teresa. Jadi Owen bukanlah pria terhormat. Kamu harus berhati-hati atau Owen mungkin akan menipumu dalam segala hal. Nigel menunjuk Yura dan membeberkan hubungan mereka. Nigel mengetahui dari Renata bahwa Yura adalah pacar Owen juga. Karena Nigel tidak bisa membalas, Nigel memutuskan untuk mengungkap rahasia Owen. Tentu saja akan menjadi ideal jika Teresa dan garis keturunan pertama keluarga Scamell memutuskan semua hubungan dengan Owen karena itu. Tanpa dukungan Patrick, Owen akan rentan dan mereka bisa membalas dendam padanya kapan saja mereka mau. Bab 1428. Kata-kata Nigel mengejutkan Patrick dan yang lainnya. Owen, apakah itu benar? Apakah kamu selingkuh dari Teresa? Patrick, Damian, dan Penny segera menoleh ke arah Owen tak percaya. Ya, Owen tidak menyangka Nigel mengetahui tentang dia dan Yura dan Owen terkejut. Jadi Owen tidak tahu bagaimana menjelaskannya itu. Ekspresi Patrick menjadi gelap karena diamnya Owen. Apakah Nigel menceritakan kebenaran? Tidak.
Tuan Skamel, Yura hanyalah teman baikku. Dia bukan pacarku, kata Owen ragu-ragu. Meskipun Owen tahu bahwa Yura bertekad untuk melanjutkan hubungan ini, Owen tetap berharap bahwa Yura menemukan orang lain yang dia cintai dan melupakannya. Teresa dan Yura sama-sama wanita yang luar biasa dan Owen menganggap dirinya beruntung memiliki salah satu dari mereka. Jadi Owen tidak pernah bermaksud berkencan dengan mereka berdua pada saat bersamaan. Itu tidak adil bagi siapapun yang terlibat dan Owen tidak bisa bersikap egois. Owen tidak pernah berubah pikiran tentang hal itu dan karena itu Owen tidak pernah benar-benar menerima Yura sebagai pacarnya. Bagus, Patrick sedikit santai mendengar penolakan Owen. Sebaliknya Renata merasa kesal. Owen, ada apa denganmu? Yura itu pacarmu dan keluarga Suwanto bahkan sudah menyetujuinya. Jadi kenapa kamu tidak menyetujuinya? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Apakah kamu seorang pria? Renata bertanya dengan tajam atas nama Yura. Apa Renata, bisakah kamu berhenti mengada-ada? Ekspresi Owen menjadi gelap karena keterlibatan Renata. Meskipun keluarga Suwanto telah menerima hubungannya dengan Yura, semuanya begitu rumit dan Owen tidak siap untuk berkomitmen pada Yura. Jadi Owen merasa dituduh secara salah ketika Renata menguliahi Owen tentang hal itu. Yang paling penting adalah Renata melakukannya di depan Patrick dan yang lainnya dan Owen pasti akan mendapat masalah karenanya. Aku tidak mengada-ada, aku berkata sejujurnya. Jika kamu menganggap dirimu laki-laki, kamu perlu menjelaskan semuanya kepada Yura sekarang, kata Renata. Renata, lupakan saja, Owen berada dalam posisi yang sulit. Berhentilah membuat dia kesulitan. Yura menarik lengan Renata dan menghentikannya membuat keributan. Yura tahu bahwa Owen terikat oleh moralitas dan norma-norma sosial. Dan Yura dapat memahami mengapa Owen kesulitan menerima hubungan yang aneh seperti itu. Karena Teresa sudah menerimanya, Yura tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Owen dan tahu bahwa Owen pada akhirnya akan menyerah selama Yura bersikeras. Yura tidak bermaksud memaksa Owen untuk menerimanya atau Owen mungkin akan melarikan diri. Jadi itu benar, Patrick, Damian, dan Penny memucat saat mereka menyadari sifat hubungan antara Owen dan Yura. Bab 1429. Kamu Owen, beraninya kamu menipu Teresa di belakangnya. Bagaimana bisa? Patrick menatap tajam ke arah Owen. Bukan, itu tidak seperti yang Anda pikirkan, Tuan Skamel. Izinkan saya menjelaskannya. Owen ingin menjelaskan, tetapi disela oleh Patrick karena Owen bisa mengatakan apa saja. Sekarang semuanya terbuka dan saya tidak ingin mendengar alasan apapun. Patrick pun meraung dan menoleh ke arah Teresa. Teresa, apa kamu dengar itu? Owen telah berselingkuh di belakangmu, sungguh sangat tercela. Kamu harus putus dengannya sekarang juga. Patrick semakin gelisah saat berbicara. Kakek, tenanglah, aku sudah tahu soal ini. Jadi Owen tidak berbuat curang di belakangku, kata Teresa malu-malu. Teresa tidak mengira situasinya akan meningkat sedemikian rupa dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Kamu sudah tahu tentang hal ini? Apa maksudmu? Patrick pun membengkak kaget, sementara Damian dan Penny saling bertukar pandangan bingung. Ya, aku menyetujui hubungan Yura dan Owen. Kami berdua berpacaran dengan Owen dengan sukarela. Teresa memberanikan diri untuk mengakui kebenarannya. Apakah kamu sadar akan hal ini? Teresa, apa kamu sudah gila? Patrick tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Patrick tadi mengira bahwa Owen telah berselingkuh di belakang Teresa. Yang membuatnya bingung adalah Teresa mengetahui dan menyetujuinya. Semuanya begitu nyata dan Patrick kesulitan memahami situasinya. Damian, Penny, dan yang lainnya juga kaget. Nigel yang tadinya mengira bahwa Owen adalah seorang penggoda wanita seperti dirinya,
sengaja menyebutkan hubungan antara Owen dan Yura di depan keluarga Scamell dengan harapan membuat mereka bermusuhan satu sama yang lain. Ternyata Teresa dan Yura setuju untuk berbagi pria yang sama dan Nigel begitu terkejut sehingga Nigel meragukan semua yang dia ketahui. "Kakek, kamu tidak mengerti. Yura sangat mencintai Owen dan baik Owen maupun saya berhutang segalanya kepadanya. Ini adalah urusan kami bertiga dan kami akan menanganinya. Jangan ikut campur," kata Teresa buru-buru. "Jangan ikut campur, Teresa. Di sini masyarakat monogami dan kamu menjadi wanita simpanan. Aku ini kakekmu dan aku tidak mungkin bisa menyetujui hal ini." Patrick pun menggerutu. "Dengarkan aku, kakek. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Bisakah kakek membiarkanku saja?" bantah Teresa. "Aku tidak peduli jika kamu melakukan ini dengan sukarela. Aku tidak pernah menyetujui sesuatu yang konyol seperti itu," Patrick berkata dengan tegas. Patrick tidak tahu kenapa Teresa begitu toleran terhadap Owen, tetapi Patrick tahu itulah cinta segitiga abnormal dan tidak bermoral. Dan Patrick tidak bisa membiarkan cucunya melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Bab 1430. Renata merasa tidak senang karena Patrick bersikeras ikut campur dan berkata, "Kau usil sekali, Pak Tua. Ada banyak pria di luar sana yang mempunyai banyak wanita simpanan. Memangnya kenapa kalau Owen punya 2 pacar? Biar ku kasih tahu sesuatu padamu. Owen tidak hanya punya 2 wanita simpanan. Aku dan Rosa akan menjadi pacarnya juga. Kami berempat melakukan ini dengan sukarela." "Jadi itu bukan urusanmu," ejek Renata. "Apa? Jadi Owen tidak hanya selingkuh dengan 1 wanita, tapi 3 wanita?" Setiap orang terguncang sampai ke intinya. Nigel mengamati wajah keempat wanita sebelumnya dan rasa cemburu memenuhi hatinya. Keindahan keempat wanita itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan pria manapun yang memiliki kesempatan untuk berkencan dengan salah satu dari mereka akan sangat beruntung. Namun Owen berhasil memikat hati mereka berempat. "Renata, berhentilah mengada-ada. Siapa bilang aku akan menjadi pacar Owen?" Ekspresi Rosa menjadi gelap dan melotot pada Renata. Setelah menghabiskan waktu bersama Renata, Rosa tahu betapa ceroboh dan belak-belakannya Renata. Tapi kali ini Renata bertindak terlalu jauh dan Rosa tidak tahan lagi. "Aku tidak mengada-ada, Rosa. Apakah kamu lupa bahwa aku sudah mengatakan pada Owen bahwa kita akan menjadi pacarnya juga ketika kita berlatih beberapa hari yang lalu?" Dan Owen menjawab iya, kata Renata dan mengedipkan matanya kepada Rosa. Rosa langsung mengerti kalau Renata bermaksud mengerjai Owen karena Owen menolak menerima Yura sebagai pacarnya. Rosa juga sama kesalnya dengan Owen karena hal itu. Rosa mengenal Yura sejak lama dan mereka dekat sejak pertama kali bertemu. Rosa bahkan pernah menyerang Owen untuk mencari keadilan bagi Yura ketika Owen membatalkan pertunangannya dengan Yura. Dan Rosa sangat frustasi karena Owen masih tidak bisa menerima Yura. "Ya, aku mulai mengingatnya sekarang." Rosa pun mengangguk dan mengambil sisi Renata. "Bohong sekali, kapan aku pernah setuju untuk berkencan dengan kalian berdua? Bisakah kamu berhenti membuat masalah untukku?" Owen menjadi tidak berdaya. Owen ingat ketika dia mengajari Rosa metode misteri wanita, Renata menyebutkan bahwa dia bisa menjadi pacarnya juga untuk mendapatkan separuh lainnya. Pada saat itu, Renata hanya bermaksud bercanda dan dia tidak berharap bisa menggunakannya untuk melawan Owen. "Kamu tidak setuju, tapi kamu juga tidak mengatakan tidak. Bukankah itu berarti kamu setuju?" goda Renata. "Aku?" Owen pun langsung terdiam. Bab 1431. "Bagus, sangat bagus. Owen, kamu mampu. Kamu bersama 4 wanita sekaligus. Itu juga tidak tahu malu." Patrick merasa sangat marah. "Kakek, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Owen merasa sangat frustasi dan Owen ingin menjelaskan banyak hal tetapi menemukan dirinya sendiri berjuang untuk kata-kata yang tepat.
Patrick pun mengabaikan protes Owen. Patrick berkata dengan marah, "Teresa, apa kamu lihat ini? Anak nakal ini, kamu harus putus dengannya sekarang juga." "Kakek, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu saat ini. Tapi Owen tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan meninggalkannya." Teresa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sikap tegas. Bahkan keluarga Suwanto dan keluarga Lestari sudah memberikan persetujuan diam-diam mereka untuk Teresa dan Yura. Tidak ada yang dikatakan Patrick akan berhasil. Dengan perasaannya terhadap Owen, Teresa tidak akan meninggalkan Owen bahkan jika seluruh dunia menentang kebersamaan mereka. "Kamu tidak ada harapan." Patrick berada di batas kesabarannya. Patrick tidak mengerti apa yang Owen berikan kepada Teresa agar Teresa begitu setia kepadanya, bahkan rela berbagi dengan wanita lain. Itu terlalu tidak masuk akal. Sangat sulit baginya untuk menerimanya. "Kakek, Owen dan aku masih ada urusan yang harus kami selesaikan. Kami pamit dulu dari sekarang." Merasa kemarahan Patrick, Teresa tahu tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Jadi, Teresa buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Owen juga sama. Owen tidak ingin terus menderita karena kemarahan Patrick. Jadi, Owen segera bergegas pergi bersama Teresa dan yang lainnya. "Kurang ajar, aku sangat marah." Melihat Owen pergi bersama Teresa dan yang lainnya, Patrick juga sangat marah. Dia pun menghantam tinjunya ke pohon besar di sebelahnya dan pohon itu langsung tumbang. Tumbang dengan dentuman keras. "Ayah, tenanglah, karena Teresa bersedia terlibat dalam hal ini, biarkan saja," kata Damian. Damian tidak setuju Owen bersama begitu banyak wanita, tetapi Damian berhutang nyawa kepada Owen. Selain itu, Teresa bersikeras ingin bersama Owen. Jadi Damian tidak bisa berbuat apa-apa. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Teresa pasti tertipu oleh sikap manis Owen karena usianya. Itu sebabnya dia berada dalam situasi ini. Dalam 2 hari ke depan, suruh dia datang menemui kita sendirian. Saya akan memastikan untuk memberinya nasihat yang tepat dan membantunya melihat titik terang sebelum terlambat." Patrick menarik nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya terjatuh. Setelah kejadian itu, Patrick sudah yakin dengan karakter Owen. Patrick merasa Owen mungkin seorang penggoda wanita seperti Nigel. Sebagai kakek Teresa, Patrick tidak akan membiarkan Teresa menghancurkan hidupnya di tangan orang seperti itu. "Ya, tidak apa-apa," kata Damian. Setelah itu Damian pergi bersama Penny dan Patrick. Hanya Nigel, Rick, dan yang lainnya yang tersisa. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Igun pun bertanya. "Aku tidak percaya Owen seorang playboy. Saya kira dia anak yang baik." Jadi Owen akhirnya bertengkar hebat dengan keluarga Scamel karena hal ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya. Rick pun mencibir. "Benar, kakek, kamu harus membalaskan dendam padaku setelah Owen mematahkan kakiku seperti itu," kata Nigel penuh dendam. "Nigel, jangan khawatir. Selama Patrick dan yang lainnya bisa meyakinkan Teresa untuk meninggalkan Owen, kita akan bisa menguburnya saat dia kehilangan bantuan dari barisan pertama keluarga Scamel," kata Rick dengan dingin. Owen tidak hanya melukai Nigel dan Igun dengan parah. Owen bahkan menasihati Patrick untuk menyingkirkan barisan kedua. Berkat itu, Rick sangat membenci Owen. Rick hanya ingin menghancurkan Owen untuk membalas dendam.